Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat datang kembali di acara Polkes Yoheltalk dalam rangka promosi kampus Poltekkes Kemenkes Yogyakarta bersama saya Vanessa Laras Budiati. Pelestarian lingkungan saat ini telah berkembang di Indonesia sebagai upaya penyelamatan lingkungan. Sebagai negara yang memiliki kepadatan penduduk yang menempati posisi 10 besar dunia, memungkinkan adanya problem lingkungan yang ditimbulkan akibat ulah manusia. Pesatnya penduduk kemudian menimbulkan berbagai permasalahan tersendiri, baik dari masing-masing individu ataupun industri besar yang menghasilkan limbah. Go Green yang mewabah di Indonesia tidak lepas dari peran dan juga kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan itu sendiri. Adanya strategi serta upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat membawa pengaruh tersendiri bagi keberlanjutan lingkungan. Ya pemirsa, saat ini kami sudah kedatangan tamu dari jurusan Kesehatan Lingkungan, yaitu ada Bapak Haji Sarjito Eko Windarso SKM MP selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan, dan juga Bapak Haryono SKM MKes selaku Ketua Program Studi Diploma 3 Sanitasi. Bapak Eko, bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Bapak Haryono sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak langsung saja kita mulai ya Pak. Untuk Bapak Sarjito Eko Windarso SKM MP mengenai jurusan Kesehatan Lingkungan ini Pak, kelembagaan dan sejarah berdirinya dari awal sehingga menjadi satu kesatuan jurusan di Poltekkes ini seperti apa Pak? Baik, terima kasih Mbak Nisa. Pemirsa dimanapun Anda dapat menyaksikan tayangan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita kenal sebagai jurusan Kesehatan Lingkungan saat ini pertama berdiri tahun 1983 dengan nama APKTS atau Akademi Pendidik Kesehatan Teknologi Sanitasi. Kemudian
APKTS ini mengalami beberapa kali ganti nama, dengan nama pertama adalah PAM SKL, kemudian tahun 1985 PAM SKL berganti nama dengan AKL atau Akademi Kesehatan Lingkungan. Tahun 2001, Akademi Kesehatan Lingkungan ini melebur menjadi satu kesatuan dengan beberapa akademi-akademi kesehatan lainnya yang ada di Yogyakarta, menjadi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, dan Akademi Kesehatan Lingkungan menjadi jurusan Kesehatan Lingkungan. Begitu, Mbak Nisa? Baik, kalau untuk pengembangan kelembagaan Pak dari jurusan ini tuh seperti apa dan juga jumlah program studinya tuh ada berapa Pak? Baik, pengembangan kelembagaan dahulunya pertama sekali APKTS itu masih bersifat proyek dalam rangka mencukupi kebutuhan tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan yang ada di negeri kita Indonesia tercinta ini. Kemudian berkembang, akhirnya berpindah pembinaan ke Badan PPSDM Kesehatan, dan pada tahun 2012 selain di bawah pembinaan Badan PPSDM Kesehatan sebagai organisasi strukturalnya, secara operasional akademik mendapat pembinaan dari Kemendikbud sejak tahun 2012 yang kita kenal dengan istilah alih bina. Sehingga saat ini jurusan Kesehatan Lingkungan di bawah Poltekkes Kemenkes Yogyakarta itu berada di bawah naungan Badan PPSDM Kesehatan dan pembinaan operasional akademiknya oleh Dirjen Dikti Kemenristek. Begitu, Mbak Nisa? Kalau visi misi Pak dari jurusan Kesehatan Lingkungan ini sendiri Pak? Oh ya, tadi ada yang belum saya jawab untuk program studi. Iya, Program Pak. studi yang ada di jurusan Kesehatan Lingkungan awalnya ada satu program studi Diploma 3, kemudian berkembang menjadi juga membuka program studi Diploma 4 atau Sarjana Terapan itu sejak tahun 2006, dan di tahun 2006 itu kita hanya menerima dari lulusan Diploma 3 serta tugas belajar, dan terhitung sejak tahun 2012 kita baru menerima lulusan dari SMA. Untuk visi dan misi jurusan Kesehatan Lingkungan, visinya adalah menjadi institusi pendidikan vokasi kesehatan lingkungan rujukan tingkat nasional tahun 2026. Kemudian misinya, satu, menghasilkan tenaga kesehatan lingkungan yang profesional. Kemudian yang kedua, mengembangkan tridharma perguruan tinggi bidang kesehatan lingkungan yang bermutu. Yang ketiga, menyelenggarakan tata kelola sumber daya pendidikan kesehatan lingkungan yang baik dan benar. Dan yang keempat, mengembangkan kemitraan untuk peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi dan pendayagunaan lulusan. Begitu, Mbak Nisa? Pertanyaan untuk Bapak Haryono SKMMKes, Pak, untuk penerapan sistem penjaminan mutu di jurusan ataupun di program studi dari kesehatan lingkungan ini seperti apa, Pak? Ya, di jurusan kesehatan lingkungan sudah menerapkan penjaminan mutu intern yang selama ini dikoordinir oleh seorang koordinator. Seorang koordinator ini yang akan menangani penjaminan mutu baik program studi Diploma 3 maupun program studi Sarjana Terapan. Jadi di dalam pelaksanaan penjaminan mutu ini, koordinator ini akan melaksanakan kegiatan penjaminan itu baik itu di prodi Sarjana Terapan maupun di prodi Diploma 3, sehingga terjadi sinkronisasi dalam pelaksanaan penjaminan mutu tersebut. Lalu untuk gambaran jumlah dosen dan kualifikasinya bagaimana, Pak? Ya, kita ada 27 dosen seluruhnya. Ada satu profesor yang merupakan profesor pertama di Poltekkes Kemenkes seluruh Indonesia. Kemudian ada 7 orang doktor yang bidang kesehatan lingkungan. Kemudian yang lainnya adalah tenaga strata 2 atau masters. Jadi semuanya sudah S2 untuk dosen jurusan kesehatan lingkungan. Ya, baik. Di jurusan kesehatan lingkungan ini, adakah prestasi yang pernah diraih baik dari mahasiswa ataupun dosennya sendiri, Pak? Ya, kalau dosen mungkin kita cukup banyak menjadi dosen prestasi tingkat nasional, yang bahkan saat ini juga dosen-dosen kita merupakan perintis kegiatan lingkungan seperti Bapak
Dr. Bambang Surda selaku Direktur Bank Sampah seluruh Indonesia, dan dia adalah orang yang pertama kali mencetuskan bank sampah di Indonesia. Kemudian Pak Dr. Iswanto, beliau juga termasuk inisiator pemilahan sampah, dan dia saat ini bahkan membina suatu desa yang digunakan untuk percontohan seluruh Indonesia. Jadi saat ini banyak orang-orang seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri, banyak belajar kaitan dengan pemilahan sampah maupun bank sampah itu dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, yang lokasinya adalah di Badekan untuk bank sampahnya, dan untuk pemilahan sampahnya adalah di Desa Sukunan. Mungkin ada beberapa lagi prestasi kaitan dengan dosen-dosen yang ada di jurusan kesehatan lingkungan itu. Kalau untuk mahasiswanya sendiri, Pak? Ya, untuk mahasiswa mungkin ada beberapa kali juga kita menjadi juara tingkat nasional, dan itu sebagai juara berprestasi tingkat nasional yang mungkin ada beberapa tahun berturut-turut, yang saat ini anaknya kebetulan sudah selesai dan menjadi pegawai di salah satu perusahaan besar yang beberapa kali sudah kita undang untuk sebagai narasumber di jurusan kesehatan lingkungan untuk menyampaikan apa yang telah dikerjakan ataupun apa di tempat kerjanya dan sebagainya, untuk membekali adik-adik kelas yang ada di saat ini masih kuliah. Baik, seperti yang kita ketahui ya Pak, bahwa jurusan kesehatan lingkungan ini tidak hanya berada di kampus kita Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, tapi juga ada di perguruan tinggi lainnya. Lalu apa yang membedakan prodi baik Diploma 3 Sanitasi ataupun Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan ini dengan prodi sejenis yang ada di perguruan tinggi lain, Pak? Mungkin dari Bapak Haryono bisa menjelaskan mengenai prodi Diploma 3 Sanitasi. Ya, oke. Untuk prodi Diploma 3 Sanitasi, kebetulan kita memiliki unggulan adalah menjadi program Diploma 3 Sanitasi dengan bidang unggulan adalah sanitasi industri. Dan kebetulan kami dari jurusan prodi D3 untuk tahun lalu kita juga berprestasi kaitan dengan kelulusan kami 100% untuk UKOM, sehingga itu membanggakan juga, dan juga akreditasi kita A tertinggi juga nilainya. Gitu. Mungkin Bapak Sarjito Eko Windarso bisa menjelaskan keunggulan lain dari jurusan ini ataupun dari program studi sanitasi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan, Pak? Baik, untuk program Sarjana Terapan mempunyai unggulan sanitasi lingkungan industri, sehingga kegiatan-kegiatan pembelajarannya banyak mengkaitkan dengan industri, baik mulai dari kegiatan proses belajar mengajarnya maupun kegiatan-kegiatan seperti PKL, PBL, juga kegiatan-kegiatan KKN, semuanya kita laksanakan di industri, gitu, Mbak Nisa. Baik, sebagai institusi pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi baik Diploma 3 dan juga Sarjana Terapan, bagaimana penerapan kurikulum dan sistem pembelajaran yang dilaksanakan, Pak? Mungkin dari Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan, Bapak Eko. Baik, untuk Sarjana Terapan kita menerapkan kurikulum setingkat sarjana dengan jumlah SKS yang ditempuh sebanyak 149 SKS yang terbagi dalam 115 SKS kegiatan pembelajaran yang mengacu pada kurikulum nasional dan 34 SKS dengan muatan-muatan institusional yang kita isi sendiri dengan mengacu pada penciri kita, yaitu sanitasi lingkungan industri. Nah, kegiatan pelaksanaan pembelajaran dengan komposisi 60% praktek dan 40% teori. Dan 60% praktek ini berlangsung di industri, kemudian yang 40% yang berlangsung di kampus. Begitu, Mbak Nisa? Lalu untuk penerapan kurikulum dan sistem pembelajaran dari Diploma 3 Sanitasi sendiri seperti apa, Pak Haryono? Ya, terima kasih Mbak Vanessa ya. Kaitan dengan program Diploma 3 Sanitasi, kebetulan kita adalah Diploma 3, itu masa kuliahnya cuma 3 tahun, 6 semester. Kita menempuh 108 SKS
yang dalam pelaksanaannya 80% kita mengacu kurikulum nasional, yang 20% adalah institusi, disesuaikan dengan tadi kaitan dengan keunggulan kami di Prodi Diplomatika Sanitasi. Kemudian keunggulan kami adalah menjadi Diplomatika Sanitasi rujukan tingkat nasional berkaitan dengan sanitasi industri. Jadi kita sanitasi industri, sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya mahasiswa kami kebetulan saat ini juga sedang pada praktek di industri, sehingga dia akan mendalami kegiatan-kegiatan yang ada di industri. Sedangkan untuk pelaksanaan kurikulumnya kita 60% teori, 60% praktek, dan 40%-nya adalah teori. Prakteknya ini bisa praktek di laboratorium, baik laboratorium kimia, mikrobiologi, vektor, dan juga ada praktek workshop. Workshop itu di bengkel kerja, di mana anak-anak mahasiswa sebelum turun ke lapangan, praktek di lapangan industri, puskesmas maupun rumah sakit, dia dilatih dulu di workshop itu bagaimana pelaksanaannya dan sebagainya, sehingga ketika nanti dia di lapangan sudah terampil. Dan juga kita punya juga lapangan-lapangan yang kita melakukan MOU dengan industri, dengan rumah sakit, dengan puskesmas, dan juga desa binaan. Sehingga disinilah praktek mahasiswa itu betul-betul diterima oleh masyarakat, dan mahasiswa bisa betul menerapkan, membelajar ilmu langsung di lapangan yang sesuai dengan teori yang disampaikan di kampus. Baik pemirsa, kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai jurusan kesehatan lingkungan ini setelah jeda berikut. Selamat datang di jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Unggul berbudaya dunia. Go back, I'm here baby waiting for ya. Stop holding on, baby, I just don't wanna lose ya. There will be no time for us to fight with destiny. I will never change my mind to live a fantasy. There will be a time for us to find clarity. This world is crazy, but we love the insanity. There will be no time for us to fight with destiny. I will never change my mind to live a fantasy. There will be a time for us to find clarity. This world is crazy, but we love the insanity. Crazy, but we love the insanity. There will be no time for us to fight with destiny. I will never change my mind to live a fantasy.
There will be a time for us to find a clarity. This world is crazy, but we love the insanity. There will be no time for us to fight the destiny. I will never change my mind to live a fantasy. There will be a time for us to find a clarity. This world is crazy, but we love the insanity. Go back, I'm here baby waiting for ya. Stop holding on, baby, I just don't wanna lose ya. There will be no time for us to fight the destiny. I will never change my mind to live a fantasy. There will be a time for us to find a clarity. This world is crazy, but we love the insanity. There will be no time for us to fight the destiny. I will never change my mind to live a fantasy. There will be a time for us to find a clarity. This world is crazy, but we love the insanity. Crazy, but we love the insanity. There will be no time for us to fight the destiny. I will never change my mind to live a fantasy. There will be a time for us to find a clarity. This world is crazy, but we love the insanity. There will be no time for us to fight the destiny. I will never change my mind to live a fantasy. There will be a time for us to find a clarity. This world is crazy, but we love the insanity.
kembali lagi dalam acara podcast Your Health Talk. Masih bersama saya Vanessa dan dua narasumber kita yaitu Bapak Haji Sarjito Eko Windarso SKM MP dan Bapak Haryono SKM Menkes ya. Tadi kita sudah membahas mengenai kurikulum pembelajaran ya Pak. Nah, untuk mendukung pembelajaran tersebut, Bapak Eko bisa menjelaskan mengenai fasilitas yang ada di jurusan kesehatan lingkungan ini Pak. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Beberapa fasilitas yang disediakan oleh kampus untuk mendukung keberhasilan proses belajar di kampus meliputi laboratorium. Kita mempunyai beberapa laboratorium, mulai dari laboratorium kimia, kemudian mikrobiologi, entomologi, pengendalian vektor, hiperkes, sampai dengan bengkel kerja. Kemudian untuk memudahkan akses untuk referensi, juga disediakan fasilitas wifi, juga kemudian perpustakaan yang cukup lengkap, termasuk pelayanan perpustakaan secara digital. Kemudian untuk memfasilitasi praktek mahasiswa juga disediakan transport baik mobil maupun bus. Sedangkan untuk tempat tinggal mahasiswa juga tersedia asrama. Begitu Mbak Nisa. Cukup lengkap ya Pak untuk Ya. fasilitas di jurusan kesehatan lingkungan ini. Ya, terkait fasilitas tersebut Pak, bagaimana mengenai biaya pendidikan di jurusan ini Pak? Mungkin dari sarjana terapan dulu. Baik, terima kasih. Untuk biaya perkuliahan kita diformulakan dalam bentuk uang kuliah tunggal yang saat ini per semester kisaran biayanya sebesar 5.400.000. Begitu Mbak Nisa. Kalau untuk diploma 3 sanitasi Pak Haryono? Oke ya, kalau diploma 3 sama, kita tetap menggunakan uang kuliah tunggal yang besarannya 4.700.000 karena kita diploma 3 cuma 6 semester. Kalau beasiswa Pak, beasiswa yang ditawarkan untuk mahasiswa itu adakah beasiswa Pak? Untuk beasiswa kita mempunyai 4 skema. Yang pertama skema prestasi, dan skema prestasi ini ada 2, yaitu prestasi nasional maupun untuk skema yang dari Poltekkes. Berikutnya skema Gakin, dan yang terakhir adalah skema dari mitra kerja. Gitu Mbak Nisa. Baik Pak Eko, sebagai institusi pendidikan tinggi milik pemerintah atau negeri, tentunya dalam pelaksanaannya terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi dalam pengendalian dan pengawasan Pak, dan masyarakat pun ikut mengawasinya ya. Lalu langkah apa yang dilakukan terkait hal tersebut Pak? Baik, secara internal untuk pengawasan di kita ada 2, yang pertama dari SPI atau Satuan Pengawas Internal, kemudian dari penjaminan mutu yang dilaksanakan lewat mekanisme audit mutu internal yang dilaksanakan secara periodik, dan kegiatan audit mutu internal ini meliputi dari semua sisi pelaksanaan proses belajar mengajar, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi, bahkan sampai pelaksanaan wisuda, dan itu mencakup untuk kesemua dharma, mulai dari pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat. Sedangkan untuk pengawasan dari masyarakat, kalau kita dapat bagi, kita jadikan menjadi masyarakat umum maupun masyarakat sivitas kampus, itu nanti akan terbagi lagi, baik dari mahasiswa secara periodik mengadakan evaluasi baik untuk dosen maupun prodi dan jurusan, yang secara periodik setiap semester diberikan. Kemudian untuk yang masyarakat umum, pengawasan dilakukan oleh kantor akuntan publik yang juga setiap tahun melaksanakan itu, baik pelaksanaan secara terjadwal yang kita ketahui, maupun pengawasan yang dilakukan dengan tidak kita ketahui, sehingga mereka secara periodik tetap bisa menjalankan pengawasannya secara independen. Saya kira begitu. Pak Haryono, bagaimana jurusan mengambil peran terhadap pembangunan kesehatan di Yogyakarta ini khususnya Pak? Ya, kemudian kami dari jurusan kesehatan lingkungan ikut terlibat dalam pelayanan kesehatan lingkungan, khususnya di bidang kesehatan lingkungannya,
ada beberapa kaitan dengan pembuatan perda maupun pergub. Itu dosen-dosen kami yang ahli di bidangnya itu terlibat di dalam penyusunan itu. Kemudian ada juga kita dengan mengembangkan berbagai macam pengabdian masyarakat, yang mana baik itu di masyarakat umum maupun masyarakat yang menjadi binaan kita. Contohnya mungkin kita membina bagaimana pengelolaan sampah di masyarakat, kemudian pemilahan sampahnya bagaimana, pembuatan komposnya bagaimana. Kemudian ada juga kita membina masyarakat dalam mendirikan bank sampahnya, termasuk juga nanti dalam hal bagaimana penyihatan airnya. Kebetulan kita di jurusan kesehatan lingkungan itu ada mata kuliah penyihatan air, dan ternyata memang di masyarakat kita banyak yang mengalami permasalahan air, baik itu airnya berwarna, bau, kemudian dia berkapur dan sebagainya. Di dosen-dosen kami yang ahli di bidang penyihatan air melakukan pengabdian masyarakat dan membina masyarakat itu bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Memang karena kita bidang kesehatan lingkungan, peran kita di bidang adalah untuk pencegahannya. Sehingga ketika masyarakat mengalami permasalahan penyakit berbasis lingkungan, lah itu kita berperan untuk mencegahnya. Bagaimana supaya penularannya terkendali dan sebagainya. Termasuk kaitan dengan di Jogja ini endemis dengan demam berdarah namanya. Itu ada ahli vektornya yang akan melakukan pengabdian masyarakat di masyarakat, bagaimana pengendalian vektor, bagaimana 3M-nya dan lain sebagainya. Itu peran-peran dari jurusan kesehatan lingkungan dalam praktek mahasiswa di masyarakat, komunitas maupun KKN, dan juga mungkin peran-peran dosen kita dalam pengabdian masyarakat. Itu kita berpartisipasi langsung di masyarakat yang ada di lingkungan kita. Ya, baik. Pak Haryono, lalu bagaimana untuk prospek kerja dari lulusan kesehatan lingkungan ini, Pak? Oh ya, terima kasih. Kaitan dengan prospek kerja, kita jurusan kesehatan ini cukup luas ya. Yang jelas yang untuk kaitan dengan yang berkaitan dengan pemerintah, mulai dari puskesmas, kemudian dinas kesehatan dan sebagainya, kemudian di hotel-hotel bisa kita dari tenaga kesehatan, di industri hampir semua industri membutuhkan tenaga kita, baik untuk K3-nya maupun untuk nanti kesehatan lingkungan industrinya. Kebetulan sesuai dengan unggulan kami jurusan kesehatan lingkungan, baik prodi sarjana terpal maupun prodi D3 itu unggulan adalah sanitasi industri dan sanitasi lingkungan industri. Sehingga banyak mahasiswa kita, lulusan kita yang diterima di industri, di KKP, kesehatan pelabuhan, bahkan di airport itu juga banyak yang bekerja di sana untuk mengelola berkaitan dengan kesehatan pelabuhannya. Bahkan di dinas lingkungan hidup juga ada, kemudian di beberapa kantor yang memang ada kaitannya dengan pengelolaan limbah dan sebagainya. Bahkan di PDAM yang seluruh Indonesia ada, itu bisa. Bahkan dulu alumni kami karena punya skill kaitan dengan kewirausahaan dan sebagainya, banyak juga yang menjadi pengusaha, baik itu pengusaha bidang vektor, pengusaha bidang pengelolaan limbah dan lain sebagainya. Pak, mungkin banyak orang yang tidak mengenal keberadaan daripada jurusan kesehatan lingkungan ini ya. Lalu di manakah bisa ditemukan lokasi atau kampus dari jurusan kesehatan lingkungan ini, Pak? Oh iya, terima kasih ya. Sebenarnya cukup mudah sebenarnya untuk lokasi kampus Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, khususnya jurusan kesehatan lingkungan, yaitu di Jalan Tata Bumi nomor 3, Banyuraden, Gamping, Sleman. Ya, di situ mungkin sekarang di Google pun, di googling pun akan mudah diperoleh di mana itu lokasi jurusan kesehatan lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Baik Pak, untuk teman-teman sekalian ataupun adik-adik nih yang pengen mendaftar di jurusan kesehatan lingkungan, bagaimana sistem penerimaan mahasiswa barunya, Pak? Oh iya, terima kasih Mbak. Ya, kaitan dengan jalur penerimaan mahasiswa baru, kita menunjukkan PMDB, yaitu penelusuran minat dan bakat, yang mana ini berdasarkan dari nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Nanti para lulusan SM yang belum lulus itu belum lulus pun bisa masuk situ. Kemudian berdasarkan itu nanti akan diseleksi. Dari PMDP ini kita akan mengambil untuk jurusan kesehatan, kemudian mengambil cukup banyak, yaitu sekitar 50% dari yang akan kuota yang kita ambil. Kemudian nanti ada Simama. Simama ini nanti dilaksanakan 1 Maret sampai 17 April.
itu nasional, jadi seluruh Indonesia bisa mendapatkan dimanapun gitu. Kemudian selanjutnya nanti akan ada juga satu program lagi kaitan dengan SIMAMI. Kalau SIMAMA tadi tingkat nasional bersama-sama, kalau SIMAMI itu adalah dilaksanakan mandiri masing-masing institusi. Sehingga nanti di Poltekkes Kementerian Yogyakarta khususnya jurusan kesehatan lingkungan bersama-sama dengan jurusan lain akan melakukan penerimaan mahasiswa kaitan dengan SIMAMI tadi. Baik, terima kasih Bapak Haryono SKM MKes atas penjelasannya, dan juga terima kasih Bapak Haji Sarjito Eko Windarso SKM MPK atas penjelasannya. Pemirsa, kita akan lanjut mengenai jurusan kesehatan lingkungan ini setelah jeda berikut. Iya, pemirsa, kembali lagi dalam acara Polkes Your Health Talk. Kalau tadi kita sudah berbincang mengenai jurusan kesehatan lingkungan, kali ini kita akan ada peragaan TTG atau teknologi tepat guna hasil karya dari mahasiswa dan juga dosen jurusan kesehatan lingkungan. Kepada Bapak Haryono SKM MKes, saya persilahkan untuk memperagakan hasil karya dari dosen dan juga mahasiswa ini, Pak. Terima kasih Mbak Vanessa. Bapak Ibu sekalian, termasuk saudara-saudara sekalian, pada saat ini saya akan menjelaskan kaitan dengan hasil penelitian mahasiswa dan dosen yang biasa kita sebut dengan teknologi tepat guna. Alat ini adalah sangat praktis dan mudah penggunaannya. Ini bernama filter penurun besi. Jadi besi di masyarakat kita ini kaitan dengan penyihatan air. Di dalam mata kuliah di kesehatan lingkungan khususnya itu ada namanya penyihatan air, dan ternyata permasalahannya saat ini di masyarakat yang saya teliti itu banyak sekali yang memiliki permasalahan kaitan dengan besi di dalam air, sehingga airnya menjadi berbau, berwarna, dan juga membuat kotor pada peralatan, bahkan juga pada
baju-baju putih ketika dicuci dengan air yang mengandung Fe tinggi nanti akan menjadi kuning. Nah, alat ini adalah terbuat dari media filter mulai dari resin, ferolit, zeolit, dan arang aktif. Ini digabung dalam satu tempat sehingga nanti di sini tinggal nanti ketika ini dialirkan dengan kran ataupun pipa distribusi yang airnya mengandung Fe tinggi, nanti akan Fe-nya setelah ini mekanismenya air masuk kemudian akan turun memenuhi tabung yang ada di luar ini. Setelah penuh nanti akan lewat di dalam ini, dia naik ke atas sehingga nanti akan keluar. Jadi setelah dia melalui media yang ada di dalam cathode media yang ada di dalam tabung ini, nanti Fe-nya sudah akan hilang. Waktunya sangat cepat dengan debit mungkin sekitar 2 liter per menit itu Fe akan hilang. Jadi ini suatu alat yang sangat mudah dan praktis penggunaannya. Ini untuk penurun Fe. Ada lagi ini alat yang nanti akan menurunkan mangan. Nah, di sini ini terbuat dari 2 tabung paralel yang masing-masing berisi ferolit dan arang aktif, dan yang satunya lagi adalah resin dan zeolit. Nah, dari sini ini juga air yang mengandung mangan biasanya akan berwarna keruh keabu-abuan, dan itu berisiko juga nanti akan berkaitan dengan otak dan sebagainya ketika dikonsumsi ke dalam tubuh. Dan ketika nanti di dalam air pun, ketika nanti di pipa maupun di tempat-tempat penampungan akan ada seperti lumpur-lumpur seperti berlendir itu, yang itu nanti akan mengotori belanga dan sebagainya dan berisiko terhadap kesehatan. Sama ini, jadi prinsipnya alat ini adalah ketika nanti air masuk dari air bisa dari pompa langsung atau bisa juga dari toren ya. Kemudian akan masuk, akan lewat tabung pertama, kemudian ke sebelah dan masuk lagi ke tabung kedua, dan setelah lewat ini dengan debit sekitar 2 liter per menit, itu mangan juga akan hilang, warna air menjadi jernih, yang tadi keruh akan menjadi jernih, tadi kan biasanya abu-abu akan jadi jernih seperti tidak ada kotorannya lagi. Ini untuk kaitan dengan yang digunakan untuk menurunkan mangan. Yang satu lagi ini ada banyak di tempat kita khususnya di daerah yang pegunungan kapur itu pasti airnya ketika direbus akan ada endapan putih seperti zat kapur yang mengendap dan sebagainya. Bahkan nanti di termos, di ceret, di belanga itu akan ada endapan, bahkan sampai ceretnya pun tersumbat, lubang ceretnya dan sebagainya. Pipanya pun banyak tersumbat karena kapur. Itu mulai di Jogja ini mulai dari pegunungan pinggiran semua yang berkapur, apalagi Gunung Kidul itu pasti seperti itu. Nah, dengan filter ini dari yang kesadarannya 400 sampai 500 itu bisa turun menjadi di bawah 20. Dengan alat yang sekecil ini paralel, ini isinya cuma resin, zeolit, arang aktif sama 2, karena supaya saling melengkapi sehingga akan optimal untuk menurunkan kesadarannya. Dan banyak sekali kasus-kasus kaitan dengan air berkapur ini ya, bahkan batu ginjal cukup tinggi yang ada di Indonesia saat ini itu karena memang mengkonsumsi air yang berkapur, lama-lama akan menjadi batu ginjal dan sebagainya, bahkan gagal ginjal. Dengan alat filter ini akan sangat pasti hilang air kesadarannya, dan airnya menjadi jernih, tidak ada lagi endapan. Bahkan rasanya pun lebih enak ya, dengan difilter menggunakan filter ini. Ini untuk kesadaran atau air berkapur. Nah, kemudian kalau ini yang 5 rangkaian ini, di sini ada 5 rangkaian filter. Dari sini, ini ada ferolit, ada resin, di sini ada zeolit, ada juga ini arang aktif,
ini tambah lagi dengan membran. Membran ini untuk juga nanti fungsinya adalah ini sama. Dari alat serangkaian ini malah akan melengkapi alat yang 3 tadi. Dengan satu alat ini akan bisa menghilangkan besi, warna, bau, mangan, dan juga kapur. Kapurnya juga akan hilang dengan satu alat serangkaian alat ini. Ini akan sehingga air yang dikonsumsi oleh masyarakat akan menjadi sehat, dan bahkan tadi kerak-kerak yang ada di dinding-dinding keramik, di kamar mandi, di bak mandi dan sebagainya itu akan tidak terjadi lagi dengan difilter menggunakan filter yang rangkaian 5 ini. Bahkan tadi warna, bau dan segalanya akan hilang sehingga airnya layak untuk dikonsumsi. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi TTG ini bermanfaat bagi saudara-saudara yang ingin berminat, bisa nanti kontak dengan pihak Poltekkes, jurusan kesehatan lingkungan dan sebagainya, sehingga bisa konsultasi maupun kita bisa berdiskusi kaitan dengan penyihatan air ini. Terima kasih Mbak Farisa. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya mengenai TTG atau teknologi tepat guna hasil karya dari mahasiswa dan juga dosen jurusan kesehatan lingkungan ya Pak. Oke pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita mengenai jurusan kesehatan lingkungan. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryono. Selamat datang di jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Unggul berbudaya dunia. Go back, I'm here baby waiting for ya. Stop holding on, baby, I just don't wanna lose ya. There will be no time for us to fight the destiny. I will never change my mind to live a fantasy. There will be a time for us to find clarity. This world is crazy, but we love the insanity. There will be no time for us to fight the destiny. I will never change my mind to live a fantasy. There will be a time for us to find clarity. This world is crazy, but we love the insanity. Crazy, but we love the insanity. There will be no time for us to fight the destiny.
I will never change my mind to live a fantasy. There will be a time for us to find a clarity. This world is crazy, but we love the insanity. There will be no time for us to fight the destiny. I will never change my mind to live a fantasy. There will be a time for us to find a clarity. This world is crazy, but we love the insanity. Go back, I'm here baby waiting for ya. Stop holding on, baby, I just don't wanna lose ya. There will be no time for us to fight the destiny. I will never change my mind to live a fantasy. There will be a time for us to find a clarity. This world is crazy, but we love the insanity. There will be no time for us to fight the destiny. I will never change my mind to live a fantasy. There will be a time for us to find a clarity. This world is crazy, but we love the insanity. Crazy, but we love the insanity. Go back, stop holding on, baby, I just don't wanna lose ya. There will be no time for us to fight the destiny. I will never change my mind to live a fantasy. There will be a time for us to find a clarity. This world is crazy, but we love the insanity. There will be no time for us to fight the destiny. I will never change my mind to live a fantasy. There will be a time for us to find a clarity. This world is crazy, but we love the